Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Magenda Effendi, pembawa acara di channel YouTube kami, Magma Media. Sebelum itu jangan lupa tekan tombol lonceng, subscribe, like, comment, and share agar media kami selalu dapat menginformasikan hal-hal yang bersifat inovatif, informatif, dan supaya kami bisa berkembang dan selalu bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang sangat bermanfaat kepada masyarakat. Nah, kali ini saya akan membagikan tips strategi di dunia marketing untuk mempromosikan produk-produk tertentu atau di dunia usaha UMKM berdasarkan pengalaman saya di dunia marketing dari tahun 2013 sampai dengan sekarang. Nah, di sini saya akan membagikan beberapa poin perihal marketing di dunia pekerjaan maupun di dunia UMKM. Tepatnya itu ada 4 poin teori dan 1 poin itu adalah kunci. Baik, poin pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memahami konsep produk yang hendak kita tawarkan ke calon pembeli. Kita harus mengetahui benefit, kegunaan, manfaat masuk di dalam kategori produk seperti apa. Coba bayangkan, apabila nanti ditanya sama calon pembeli, kita tidak paham, waduh, berabe urusannya. Akan timbul pertanyaan seperti ini. Gimana ceritanya? Kamu saja tidak paham perihal apa yang kamu tawarkan. Bagaimana saya tertarik untuk menggunakan produk-produk Anda? Hal-hal seperti itu harus kita hindarkan. Kita harus memiliki yang namanya pengetahuan full, pengetahuan komplit, pengetahuan sempurna terhadap produk-produk yang akan kita promosikan. Yang selanjutnya, nah, setelah kita mengetahui produk-produk yang kita tawarkan tadi, kita juga harus dengan wajib mengetahui sasaran calon customer, calon pelanggan, calon pembeli. Kita harus mengetahui kepada siapa yang kita promosikan, ke komunitas mana, ke instansi mana, ke khalayak mana. Bila perlu, kita cari informasi, kita gali informasi melalui orang-orang di sekitar, orang-orang terdekat, bisa keluarga, bisa teman, kerabat, tetangga, dan lain sebagainya. Bila perlu, kita cari informasi di Google, kenapa tidak? Mana tahu dia adalah sosok pembesar di daerahnya, sosok orang terkenal, ternama, terpandang, memiliki potensi. Setelah kita mempunyai konsep poin pertama dan kedua sudah kita pahami, selanjutnya kita lakukan yang namanya canvassing, kunjungan face to face, tatap muka, dengan cara datang ke rumah langsung, silaturahmi. Kontak pertama kita harus perkenalkan diri kita lakukan pembicaraan intens, jangan masuk ke bagian inti penjualan. Kita ajak bercerita dulu perihal keadaan, pekerjaan, keluarga, hobi, aktivitas kesehariannya apa. Masuk lebih dalam. Maaf. Saya menghayati lebih dalam. Nah, dari situ kita bisa langsung menggali kebutuhan sebenarnya. Apa yang diperlukan? Mana tahu ada impian yang selama ini yang memang belum tersampaikan. Setelah itu kita langsung masuk ke metode penawaran dengan cara menghubungkan kegunaan, mengetahui manfaat, mengetahui komposisi tadi. Kita kasih gambaran secara umum dan kita kerucutkan lebih spesifik untuk perihal kebutuhan tersebut. Ingat, tidak serta-merta marketing pada saat itu harus closing, harus terjualkan, harus ditutup dengan kesuksesan closing. Memang benar, ada yang berpendapat marketing yang pro, marketing yang expert, apabila di setiap penawaran pada kali pertama harus closing, harus ada penjualan. Menurut saya, marketing sejati itu adalah pantang menyerah. Saya di sini menekankan perihal semangatnya, menekankan yang namanya ketidakputusasaan.
Karena di lapangan saya selalu mendengar, selalu melihat, selalu menyaksikan kenapa sosok aktivitas yang namanya marketing itu selalu mendapat label, aduh marketing susah lah, harus target lah, harus tercapai lah, harus inilah, harus itulah. Sekarang kita rubah mindsetnya, pola pemikiran itu harus dirubah. Marketing itu tidak serta-merta perihal angka, perihal pencapaian, perihal kali pertama harus closing. Tapi marketing itu adalah semangat. Apabila tidak closing pada kesempatan pertama, ada kesempatan kedua, ada kali ketiga, ada kali keempat, dan kali-kali seterusnya. Ada sebagian calon pelanggan melihat seseorang dari sudut pandang berbeda, melihat kegigihan kita, melihat kita menghargai orang, cara komunikasi, cara menatap, cara senyum. Itu termasuk salah satu kategori marketing. Hal-hal seperti itu biasanya yang lebih dilihat dan lebih diutamakan oleh sosok calon pelanggan atau calon pembeli. Jangan pernah putus asa, itu intinya. Apabila pertama, kedua, ketiga gagal, ada yang keempat, kelima, keenam, kita bisa melakukan yang namanya trik-trik seperti ini. Setidaknya kita selalu bersemangat dan menjaga asa kita, karena ini semua di lapangannya saya rasakan dari tahun 2013 sampai dengan sekarang. Yang namanya kita berdoa, ikhtiar, kali pertama itu tidak dijabah, kali kedua tidak dikabulkan, kali ketiga, keempat, kelima, insya Allah sebanyak-banyaknya kita bergayu sepeda, sebanyak-banyaknya kita melangkah, pasti ada hari-hari, pasti ada di setiap langkah kita yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi marketing adalah mindset, pola kita semangat untuk menggapai sebuah rezeki. Nah, tadi sudah kita bahas secara ringkas tapi sedikit mendetail perihal beberapa poin tentang dunia marketing dalam pekerjaan apapun. Nah, kali ini kita akan menyinggung perihal pelaku UMKM. Saya titik beratkan selain konsep marketing yang sudah saya katakan di belakang tadi, UMKM harus memiliki daya insting penjualan melalui digitalisasi, karena era ini adalah eranya digitalisasi. Baik itu menggunakan aplikasi-aplikasi yang bersifat pemasaran ataupun sosmed-sosmed yang ada di dunia maya. Dalam beberapa hari kebelakang viral perihal TikTok Shop yang sudah ditutup. Ya memang sudah melalui pengkajian oleh tim-tim ahli dari lembaga pemerintahan dan sudah tidak kita ragukan lagi, pengkajiannya itu pasti yang terbaik untuk kita semua. Maksud saya di sini, saya mempunyai pendapat pribadi perihal aplikasi-aplikasi pemasaran seperti TikTok Shop seperti itu. Sebenarnya TikTok Shop itu sangat baik. TikTok Shop itu sangat banyak sekali kegunaannya, karena kita bisa melakukan promosi melalui media tersebut, kita bisa mencari pelanggan tanpa harus yang namanya operasional tempat, gedung, toko, ruko, dan lain sebagainya. Sekarang memang kita ketahui para pelaku usaha yang konvensional memang terkadang tidak mengetahui cara pengaplikasiannya seperti apa, cara penggunaannya seperti apa. Ayo kita buka pemikiran kita cari referensinya. Kita bisa ajak keluarga atau salah satu dari kerabat kita yang paham metode tersebut, sehingga kita bisa mengambil kegunaan yang sangat baik terhadap aplikasi-aplikasi pemasaran tersebut. Kita bisa berjual tanpa harus ada tempat, tanpa harus mengeluarkan biaya operasional yang lumayan besar tiap bulan, ataupun per 6 bulan, ataupun per tahun. Kita gunakan yang namanya aplikasi-aplikasi pemasaran, salah satunya itu adalah TikTok Shop tersebut. Hanya bermodalkan komunikasi, itu merupakan salah satu dari marketing. Kita jangan hanya mau usaha kita hanya dikenal sebatas wilayah kota kita saja, tetapi melalui digitalisasi setiap orang atau semua orang yang ada di luar provinsi ataupun bila perlu yang ada di Indonesia mengetahui potensi, kegunaan, bisa dikatakan kehebatan, manfaat
kualitas dari produk-produk yang kita punya. Atau selain dari aplikasi TikTok Shop tersebut, ada banyak sekali aplikasi-aplikasi pemasaran seperti Shopee, Lazada. Saya mendengar juga, saya menonton juga, saya melihat di banyak pertelevisian di Indonesia, sepertinya ada wacana penutupan untuk media-media pemasaran selain TikTok Shop. Jangan, tidak mungkin kita tutup. Karena itu merupakan suatu media pemasaran yang sangat bagus, yang mendukung penjualan UMKM yang ada di suatu wilayah ataupun yang ada di wilayah tersebar di Indonesia. Coba untuk masyarakat Babel, khususnya masyarakat Pangkal Pinang ataupun Bangka Barat, kita coba untuk membuka ruang diskusi, melakukan suatu pembahasan perihal membangkitkan suatu aplikasi atau membuat suatu aplikasi e-commerce seperti contohnya Grab, Gojek, tapi dengan brand lokal. Sudah ada atau belum? Kalau memang sekiranya belum ada, ayo kita buka ruang diskusi, kita buka ruang pembahasan, kita ajak stakeholder yang ada di dalamnya seperti pemerintah yang mengatur regulasi, yang mengatur peraturan dan lain sebagainya. Di samping itu kita juga bisa mengajak teman-teman IT untuk membangun sistemnya, untuk membangun programnya dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa mengundang pelaku-pelaku usaha, baik itu yang sudah berjalan ataupun pemula. Kita buat suatu konsep, kita buat suatu pembahasan dengan aplikasi-aplikasi tersebut bisa membangkitkan yang namanya penjualan bisnis UMKM. Nah, oleh karena itu, bisnis UMKM itu tidak lepas dari yang namanya marketing, karena marketing ada konsep untuk mempromosikan. Channel kami fokus dan konsen serta konsisten yang namanya untuk mempromosikan usaha-usaha UMKM baik sudah berjalan maupun pemula. Silakan nanti DM ataupun hubungi kami di dalam kolom komentar. Ingin melakukan suatu promosi, kami bersedia untuk mempromosikan tanpa dipungut biaya dan tanpa dikenakan pajak alias gratis. Ayo kita tingkatkan daya beli masyarakat melalui yang namanya usaha UMKM agar usaha UMKM kita terus berkembang, terus tumbuh dan bisa menjadi kebanggaan di suatu wilayahnya. Saya Magenda Effendi hadir kembali di dalam pembahasan-pembahasan menarik lainnya. Jangan lupa subscribe, tombol like and share agar kami terus bisa menginformasikan hal-hal yang bermanfaat, agar kami bisa menjadi literasi dan menginformasikan hal-hal yang berwawasan, yang baik kepada masyarakat. Saya Magenda Effendi melalui akun channel YouTube Magma Media undur diri. Tunggu acara kami selanjutnya, tunggu pembahasan kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.